Halo Istomania, aku Along atau Nibras dari kelas A. Di sini aku pengen nanya ke teman-teman FIS, kira-kira apa sih yang mereka pikirkan kalau ngedengar kata Laos? Yuk sini ikutin aku. Sini. Halo Kak, Hai, boleh tahu namanya siapa? aku Mita dari Prodi Pendidikan Geografi. Aku ini dari Pendidikan Geografi. Oke, halo, aku Salsa dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 22. Kenalin, nama aku Gege dari Prodi Ilmu Komunikasi 2021. Siapa dari Prodi Sejarah? Saya Ihsan dari Prodi Sosiologi. Kalau misalnya dengar kata Laos, kira-kira apa sih yang Kakak bayangin? Aku tahunya tuh landmark Laos ya, yang patah peluang. Kalau lain? Kalau aku tahunya itu Laos yang negara yang nggak punya laut. Mungkin ini kali ya, Laos kan negara di ASEAN, terus juga dia itu kalau nggak salah 3 negara terbawah sih, yang kayak lambat gitu loh. Kayak kemajuannya pokoknya lambat di antara 6 negara yang lain selain Myanmar dan Kamboja. Dia termasuk 3 negara terbawah. Tauku Laos itu negara yang nggak punya laut, makanya dia dijuluki negara landlocked country. Dia tuh salah satu negara yang berada di Asia. Kalau misalnya aku tanya tentang Laos, kira-kira apa sih yang Kakak pikirkan? Bumbu dapur kan? Bumbu dapur. Kenapa bumbu dapur? Laos buat masak. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki air sama sekali, teman-teman. Kondisi ini disebut sebagai landlocked, di mana Laos hanya punya daratan. Karena 5 negara mengapit Laos sekaligus, yaitu ada Cina, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Sejak kemerdekaan pada tanggal 2 Desember 1975, Laos menganut struktur pemerintahan kabinet parlementer, di mana presiden dan wakil presiden ditunjuk langsung oleh National Assembly. Dan selama mereka merdeka, Laos menganut sistem satu partai. Partai itu disebut sebagai Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL yang mengadopsi sistem komunis. Dan sampai sekarang, partai tersebut masih memegang seluruh aspek yang ada di Laos. Nah, selanjutnya kita akan membahas ekonomi dari Laos. Jadi, ekonomi Laos ini sangat bergantung pada ekspor komoditi seperti pertanian, pertambangan, emas, pakaian, listrik, dan juga barang-barang lainnya itu dari negara-negara seperti Thailand, Cina, dan juga Vietnam sebagai mitra dagang utamanya. Laos ini juga mengimpor berbagai bahan seperti bahan mesin, bahan makanan, bahan kendaraan, dan bahan konstruksi dari negara-negara tersebut. Nah, Laos ini resmi menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Saat ini, Laos menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menganut sistem Republik Sosialis atau partai sebagai bentuk pemerintahan. Itu artinya presiden adalah kepala negara, sedangkan pemerintahan diatur oleh Perdana Menteri. Nah, pada 2024 mendatang merupakan ketiga kalinya Laos menjadi ketua ASEAN. Nah, sebelumnya Laos ini pernah memegang keketuaan di ASEAN itu di tahun 2004 dan 2016. Nah, meskipun Laos itu adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, negara ini tetap memiliki angkatan laut yang disebut sebagai Angkatan Laut Rakyat Laos atau Lao People Navy atau LPN. Untuk selanjutnya itu mengenai Angkatan Laut Laos atau LPN. Tugas LPN ini yaitu menjaga perairan di sungai negara tersebut, yaitu Sungai Mekong, karena berguna untuk kepentingan transportasi dan perdagangan. Nah, LPN sendiri ini dibentuk pada tahun 1975, yaitu setelah berdirinya Republik Demokratik Rakyat Laos. Nah, LPN ini mengorbitkan sekitar 50 patroli
dengan personel sebanyak 500 orang. Nah, tugas yang paling utama itu adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, juga memastikan perdagangan dan transportasi berjalan lancar tanpa gangguan, serta menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan sungai tersebut. Nah, namun Angkatan Laut Laos ini menghadapi tantangan besar, yaitu berupa keterbatasan sumber daya dan kurangnya modernisasi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang Laos dari teman-teman aku tadi ialah, dengan anggaran yang terbatas ini, upaya untuk memperbarui dan meningkatkan kapasitas serta teknologi Angkatan Laut masih menjadi sebuah tantangan. Mengingat pentingnya Sungai Mekong yang mengalir melalui beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, kerjasama regional dalam menjaga keamanan dan kelestarian sungai menjadi semakin penting. Laos dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengawasan sungai. Meskipun tidak memiliki akses secara langsung ke laut, keberadaan dan perang Angkatan Laut Laos ini tetap penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas perairan sungai, yang merupakan bagian penting dari infrastruktur dan ekonomi negara.